Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning class. I'm Nila Rosita. I'm from English Education Department at STK IPB Keri Pacitan. In this meeting, I will explain about the recontext. What is the recontext? Oke, nanti kita akan bahas pada pembahasannya ya. Jadi, apa saja yang akan kita bahas di materi kali ini adalah yang pertama, yaitu yang pertama definition of recontext, kind of recontext, and generic structure. Oke, mungkin itu adalah dasar-dasarnya dulu apa yang dimaksud dengan recontext ya. Jadi apa yang dimaksud dengan recontext? Recontext is a text that telling the reader about one story, action, or activity. Jadi, recontext itu menceritakan kepada pembaca tentang cerita, aksi, atau aktivitas yang terjadi di masa lampau. And usually, recontext telling the story in past atau yang kita sama dengan naratif teks, tapi ada yang membedakannya pada bagian strukturnya. Jadi kalau naratif teks itu ada komplikasi atau konflik, tetapi di dalam recontext itu tidak ada. Jadi recontext itu hanya menceritakan kejadian-kejadian yang sangat di masa lampau yang menarik, menyedihkan ataupun menyenangkan. Nah, di dalam recontext nanti ada berbagai macam yang akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Jadi, kind of recontext there are three kind of recontext. The first is personal recount, factual recount, and imaginative. Kita bahas satu persatu. Personal recount telling about the pengalaman pribadi penulis. Jadi personal recount ini biasanya menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis, seperti misalnya jalan-jalan di Eropa ataupun pergi ke, ya sederhana saja, kita pergi ke libur ke kebun binatang. Nah, kita dapat menuangkannya pada recontext ini. Di dalam recontext ini sangat singkat, sederhana, dan mudah dibuat. Nanti kalian bisa membuat ya di rumah masing-masing atau kejadian-kejadian di masa lampau. Yang penting recontext ini menceritakan kejadian pada masa lampau ya. Jadi yang pertama itu macam-macam dari recontext ini adalah personal atau personal recount itu atau pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadi kalian masing-masing dapat kita tuangkan pada recontext ini. Nah, yang kedua ada factual recount. Factual recount ini biasanya laporan kejadian di kepolisian atau seperti itu. Itu seperti laporan pada percobaan ilmu pengetahuan atau yang kejadian-kejadian yang resmi yang dapat dituangkan pada recontext ini. Dan yang terakhir adalah imajinatif. Jadi imajinatif ini menyajikan sebuah cerita imagine atau cerita imajinasi kalian sendiri-sendiri, atau kita dapat menyebutkannya di bahasa Indonesia itu cerita fantasi. Jadi imajinasi kalian terhadap masa lampau itu dapat dituangkan ke dalam recontext yang berjenis recontext imaginative itu. Jadi ketiga recontext itu berbeda-beda. Ada yang berpengalaman pribadi, percobaan ilmu, ataupun cerita imajinatif yang dapat ditulis di dalam recontext itu. Ada bermacam-macam, tetapi di sana biasanya telling about the story of the past, dari masa lampau. Yang penting recontext ini masa lampau dan tidak terdapat konflik. Jadi
Nah, bedanya imaginative of recontext dengan cerita imajinasi atau cerita fantasi itu bedanya jika cerita fantasi itu terdapat konflik dan nanti setelah konflik itu ada pembahasan yang menyelesaikan konflik, tapi pada rekonteks ini hanya menceritakan pengalaman-pengalaman yang sangat menarik saja. Nah, selanjutnya itu ada ini generic structure. Struktur pada recontext. There are three generic structure of the recontext. The first is orientation, the second is event, the third is reorientation. So the orientation it tell the cerita yang paragraf yang menceritakan latar belakang seperti siapa, di mana, kapan peristiwa itu terjadi. Nah, jadi di dalam recontext ini menjelaskan dulu di dalam orientation ini menceritakan terlebih dahulu siapa yang melatar belakangi cerita tersebut, siapa, kapan kejadian itu terjadi, dan di mana. Jadi menceritakan dulu secara keseluruhan atau secara umum apa nanti yang akan diceritakan secara detail di paragraf berikutnya. Nah, yang kedua itu di paragraf kedua ada event. Event itu menceritakan suatu peristiwa yang terjadi, setelahnya diceritakan sesuai urutan kronologis. Jadi, nah, materi yang akan saya ambil itu adalah rekonteks pada kejadian sejarah. Rekonteks for example in Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jadi yang di paragraf kedua ini akan menceritakan kronologis kejadian bagaimana proklamasi itu dibacakan hingga Indonesia merdeka. Jadi in the third paragraph usually telling the chronologies in detail. Jadi menceritakannya secara detail apa penyebabnya dan setelah itu bagaimana hingga akhir cerita di dalam sebuah peristiwa lampau tersebut. Nah, pada reorientation ini kita dapat menyimpulkan atau apa kesimpulan dari sebuah rekonteks itu serta their opinion and kesan-kesan dari penulis. Jadi kesan-kesan penulis, pendapat-pendapat, kesimpulan dari semua cerita, semua paragraf atau cerita di dalam orientation any event itu kita dapat menyimpulkannya atau merangkum di dalam reorientation tersebut. Jadi dalam reorientation nanti kita akan mengetahui akhir dari sebuah perjuangan di dalam cerita tersebut. Nah, karena yang saya ambil itu cerita dari perkembangan maksud saya kejadian sejarah di masa lampau, maka nanti di dalam reorientation itu juga akan menjelaskan kesimpulan peristiwa yang terjadi. For example, in recontext di dalam personal recon itu tadi saya akan mengambil berkunjung ke kebun binatang, berkunjung ke Eropa, pengalaman di Eropa. Nah, kalau di dalam sejarah atau kejadian sejarah masa lampau, kita dapat mengambil seperti Bandung Lautan Api, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, and etc. Jadi kejadian-kejadian tersebut dapat kita ambil ke dalam teks recon. Oke. You can write a text recon dengan singkat sederhana, mungkin 3 paragraf. Yang penting 3 paragraf itu mengandung generic structure of orientation, event, and reorientation itu. Jadi bagaimana
apa yang harus saya ambil, soalnya kan di dalam cerita itu mungkin sudah ditulis oleh orang lain. Jadi karena kita itu mempunyai desa, jadi mungkin di desa itu ada asal-usul desa tersebut. Misalnya asal-usul desa Sekar Donorojo itu juga dapat dimasukkan ke dalam rekonteks in kejadian sejarah masa lampau. Nah, seperti itu. Misal ada cerita sejarah asal mula Guogong itu juga dapat dijadikan asal mula desa mana saja mungkin kalau tempat tinggal kalian itu dapat dijadikan rekonteks. Jadi maksud dari pembelajaran ini agar kalian dapat bisa membuat rekonteks kejadian sejarah di masa lampau dengan sederhana atau mungkin yang sederhana saja. Sederhana yang dimaksud itu terdiri dari 3 paragraf. Jadi memuat generic structure of orientation, events, and reorientation itu. Jadi kalian bisa mencobanya. Nah, di dalam satu paragraf itu biasanya terdiri minimal 4 kalimat. 4 sentence ya. Jadi kalian bisa mengubah kata-kata kalian agar pembaca itu lebih tertarik memahami atau membaca cerita yang Anda buat tuh. Seperti itu. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari konteks. Mungkin yang lebih detail akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Thanks for your attention. I'm Ila Rosita and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.